Jungle. Tidak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siapa, kita ketemu lagi. Kali ini dalam perbincangan tentang berbagai macam perkembangan yang ada dalam masyarakat. Kita tahu yang sekarang terakhir lagi tren ini adalah istilah mahasewa. Mahasewa yang mendiskreditkan mahasiswa sebagai satu pihak yang harga dirinya sangat murah, bisa dibeli hanya dengan 20-40 ribu dan dikasih nasi bungkus karet 1 atau karet 2, karet 1 daging rendang, karet 2 itu daging ayam. Seolah-olah mahasiswa begitu rendahnya, malah dikatain adalah mahasiswa sekarang mahasiswa dulu yang IPK-nya di bawah 2. Ya, makanya kemudian kita kumpul di sini berdiskusi tentang berbagai macam aspek yang ada dalam masyarakat, berbagai macam kasus, dan kita mencoba untuk memahami masalah, mencari akar masalah, ya, sehingga kita tahu kita bisa motret nih kalau kondisinya kayak apa, baru kemudian nanti setelahnya kita coba diskusikan lagi untuk mencari apa sih menurut mahasiswa yang bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah tersebut. Jadi saya inginkan selaku dosen, selaku orang tua, ingin menampilkan mahasiswa bahwa tidak semua mahasiswa itu serendah yang dikatakan orang. Masih banyak mahasiswa yang baik. Ibarat token listrik itu kan, kalau yang berisik itu pasti yang sedikit, ya kan, yang penuh itu pasti diem aja gitu kan. Yang sedikit itu yang mau habis itu memang berisik kerjanya itu. Nah itu mungkin mahasewa. Saya tampilkan yang bukan mahasewa ini. Makanya dalam hal ini kita bisa menilai seberapa berkualitasnya mahasiswa kita. Diskusi kita kali ini berjudul adalah menyoroti tentang masih banyaknya ketimpangan dalam penerapan hukuman, khususnya terhadap perilaku penyalahgunaan kekuasaan maupun perilaku katakanlah tindakan yang merugikan pihak lain seperti pencurian dan sebagainya. Korupsi dan maling ayam sebenarnya sama-sama suatu tindakan kejahatan yang merugikan orang lain, tapi dalam prakteknya seringkali korupsi yang jumlahnya triliunan itu kemarin hanya didenda dikena hukuman berapa tahun itu, ya 4 tahun kalau nggak salah. Kemudian sementara seorang yang hanya maling ayam saja itu bisa kena hukuman lebih panjang. Itu bentuk-bentuk ketidakadilannya. Hakikatnya kan mereka sama-sama maling, sama-sama mencuri, ya malah yang satu milik negara, milik orang banyak. Sementara kalau maling ayam kan, ayam itu nggak mungkin milik bersama, paling milik pribadi seseorang saja. Nah ini yang ingin disoroti oleh mahasiswa, maka ketimpangan itu masih sering terjadi di masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan hukuman dalam kasus korupsi dan pencurian. Dari kasus tersebut ada berbagai aspek. Yang pertama itu dasar hukum. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kalau pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 362 hingga 365. Aspek yang kedua itu ancaman hukuman. Kalau korupsi itu minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup atau hukuman mati dengan denda 200 juta minimalnya. Lalu pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara untuk pencurian biasa dan maksimal 9 tahun untuk pencurian dengan pemberantasan. Lalu pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara untuk pencurian biasa dan maksimal 9 tahun untuk pencurian pemberatan. Ini ada selain mencuri, dia juga melakukan perbuatan lain, misalnya menganiaya orang yang punya, atau pencurian sambil merusak benda-benda, pencurian sambil congkel kunci rumah sehingga rumah jadi kuncinya hancur dan sebagainya. Itu dengan pemberatan seperti itu bisa saja kadang-kadang orang lagi nyuri, kemudian yang punya rumah bangun, yang punya rumah dibunuh, kan gitu kan, itu pemberatan maksudnya. Oke. Seperti yang kita ketahui teman-teman,
Kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara triliunan rupiah jelas menunjukkan betapa tebang pilihnya hukum di Indonesia. Di satu sisi ada kasus nenek pencuri kayu yang hanya mengambil kayu di hutan untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tetap diproses hukum dan dipenjara. Sementara itu, para pelaku korupsi yang merampas kekayaan negara seringkali bisa menikmati hasil korupsinya dengan berbagai celah hukum atau bahkan hukuman yang jauh lebih ringan. Contoh yang pertama ada kasus korupsi PT Timah. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai angka yang sangat besar. Namun dalam banyak kasus korupsi lainnya, pelaku sering mendapat remisi kayak keringanan hukuman atau bahkan bisa bebas lebih cepat dengan berbagai alasan. Koruptor juga seringkali mendapatkan fasilitas dalam penjara, seperti sel yang lebih nyaman, akses keluar masuk dengan berbagai dalih, dan perlakuan khusus lainnya. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap orang yang merugikan keuangan negara bisa dihukum seumur hidup atau minimal 4 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar. Jadi dalam praktiknya banyak kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah justru mendapat hukuman ringan atau bahkan ada yang bebas dengan berbagai alasan seperti berkelakuan baik atau bahkan faktor usia. Baik PT Timah yang korupsi maupun nenek yang mencuri, jelas itu sama-sama kejahatan. Bukan berarti seorang nenek itu karena udah nenek-nenek kemudian dia bisa lepas dari suatu perbuatan, dia tetap harus diadili secara hukum. Tapi bagaimana vonis dari hakim berdasarkan pertimbangan hal-hal lain, bisa ringan bisa berat, tergantung hakim. Dalam halnya hakim tentu menggunakan hati nuraninya. Tapi bahwa si nenek yang melakukan pencurian tetap harus diproses, itu udah ini udah suatu keharusan. Nanti vonisnya ringan atau berat tergantung si hakim. Disinilah terletaknya keadilan gitu. Sementara kalau yang satu lagi PT Timah yang korupsi yang dengan jumlah yang besar dan merugikan orang, jelas juga maling sama dengan katakanlah dengan si nenek tadi. Kembali lagi juga kepada hakim, jangan sampai giliran si nenek yang mencuri karena pengen makan dengan para koruptor yang karena keserakahan, hukumannya kok jadi lebih ringan si koruptor ketimbang si nenek. Si nenek mendapatkan hukuman yang lebih berat, itu namanya nggak adil ya. Jadi pada prinsipnya dua-duanya tetap harus diproses. Cuma dalam prakteknya memang seringkali kita melihat adanya ketidakadilan. Gimana Kak? Pelaku PT Timah divonis awalnya 6 tahun 5 bulan, kerugian negara mencapai 300 triliun setelah diaudit, melanggar pasal 2 ayat 1 yaitu mengatur tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian. Yang kedua, pasal 18 ayat 1 Tipikor mengatur pembayaran uang mengenai yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh di tindakan korupsi. Dan ketiga, itu ada pasal 55 ayat 1 UPH mengatur pidana untuk tindakan pidana korupsi dan pencucian uang. Setelah divonis 20 tahun dan vonis 20 tahun. Setelah diaju banding ditetapkan divonis 20 tahun. Berapa triliun ya? Awalnya sebelum diaudit itu 271 triliun, itu kerugian lingkungannya. Terus setelah diaudit lagi, pembayaran biji timah pada mitra PT TBK sebesar 26.649 triliun. Itu setelah diaudit, jadi totalnya 300 triliun. Si nenek mencuri 1 ekor ayam ya? Kayu. Oh, nggak bisa deh. Mencuri kayu berapa banyak yang dicuri? Kurang lebih 6 buah. Kayu jati. Kayu jati. Tapi kayu itu udah mahal loh. Iya. Berapa nilainya itu kayu jati? Kayu jati juga gede loh. Apa namanya? Mahal, itu bisa jutaan itu. Intinya kalau dari korupsi timah itu dibeliin kayu jati itu dapat berapa banyak? Itu kan bisa kelihatan berapa kali lipat harusnya. Apalagi kalau misalnya saya tadi bilang ayam, kalau ayam berapa, itu PT Timah 300 triliun dibeliin ayam berapa banyak itu. Satu negara ada ayam semua itu isinya, itu bisa-bisa.
dibeli sekian banyak ayam. Ya memang di sinilah terjadinya suatu ketimpangan. Akar masalahnya yang bisa kita lihat, kalau si nenek itu akar masalahnya apa? Faktor sosial. Ya, Mungkin karena dia kurang mampu, jadi dia mencuri. tapi dia mencuri kayu mah kuat nenek. Sebelumnya Mbak, ini yang mencuri itu banyak di lingkungan sana. Terus PT-nya menuntut satu orang ini sebagai kayak Itu akil sebagai sampel. iya sebagai sampel gitu. Pokoknya kalau ada yang mencuri lagi bisa ditindak lebih lanjut gitu. Apa yang ngambil nenek-nenek? Iya. Si nenek ngambil kayu apa kuat ya kalau ngambil kayu kok? Justru Nenek Wonder Woman kali ya. Hebat ya, kayu gelondongan lagi, jahatnya lagi berat. Bisa dia ngambil kayu segede gitu. Berapa banyak yang diambil? 6. iya. 6 batang. Waduh, super dia. Mungkin satu-satu ya, Kak. Satu-satu juga nenek-nenek. Tetap aja. Kamu yang bukan nenek-nenek kalau bentuk kuat, saya juga nggak bakal kuat ya. Apalagi Azir yang kecil begitu, nggak bakal kuat ya. Ya Azir. Nah iya. Apalagi hikmah lah badan kecil gitu mana kuat kayu. Nah, ini ya saya ngangkat 1 lidi aja nggak kuat. Oke, jadi memang akar masalah di sini kita melihat yang satu karena faktor ketidakmampuan ekonomi, karena apa namanya keterbatasan, mungkin kesulitan dalam rumah tangga untuk makan dan sebagainya. Sementara kalau PT Timo otomatis pasti bukan masalah itu. Iya. Kan mereka di BUMN itu gajinya udah gede. Betul. Ya, apalagi apa yang menjabat tuh yang korupsi siapa sih? Direkturnya. Harvey Mois ya. Itu si Muis. Iya. Emang ini segala apa sih? Milik itu Mbak. Direktur biro. Oh, apa Muis itu? Gimana sih duduk masalahnya sih nggak ngerti. Belum mendalami deh. Jadi yang terjadi itu sebenarnya potensi kerugian negara atau kerugian negara beda loh. Potensi kerugian negara misalnya begini, seharusnya negara dapat uang sekian, negara-negara juga melakukan suatu kegiatan maka nggak jadi dapat duit, itu namanya potensi kerugian. Tapi kalau misalnya memang kerugian itu biasanya duitnya udah ada tapi kemudian diambil, itu kerugian negara. Yang mana ini sebenarnya? Sebenarnya karena hukuman vonis penjara itu Enggak di potensi atau memang kerugian negara? yang timah itu iya kerugian negara Bang, karena jadi si Dirut ini dia itu timah tuh punya target kan. Barang-barangan. Persoalan tambang ilegal ini emang udah terjadi puluhan tahun di Bangka Belitung. Modusnya banyak dan rumit banget. Misalnya Kementerian ESDM dan TINS sudah merencanakan di RKAB boleh produksi berapa ribu ton timah tahun ini. Misalnya 50.000 ton timah, tapi nggak sampai target. Karena banyak diambil dari penambangan ilegal, baik smelter swasta maupun penambangan rakyat. Yang menjual juga hasilnya ke perusahaan. Nah, bukan menindak penambangan liar ini, TINS malah beli di mereka dengan harga yang melebihi standar. Tapi biasanya sih oknum TINS dikasih kickback ya sama swasta. Harvey sebagai pemilik RBT dan Helena sebagai manajer QSA saat itu diduga bertanggung jawab atas praktek ini. Dari TINS, mereka memfasilitasi peralatan, sewa menyewa peralatan di wilayah tambang ilegal. Dari smelter swasta, mereka minta penyaluran dana CSA. Alhasil, produksi TINS turun drastis dan dampak negatifnya laut tercemar. Supaya aset negara, kekayaan negara itu tidak hilang begitu saja, baik itu harinya untuk pribadi maupun untuk kelompok. Seharusnya seorang pejabat BUMN, baik itu seorang direktur, presiden direktur atau komisaris harus menjaga jalan perusahaan, jangan sampai ada timbul kerugian negara. Baik, sekiranya untuk sesi pertama ini bisa kita akhiri. Ya, silakan ditutup. Apa maaf? Jadi ini tuh videonya digabung, saya 1 sama 2. Tutup dulu. Hei, ditutup dulu. Itu Mak. Baik, sekian untuk diskusi